Baik, kita melanjutkan ihya. Sedikit aja nih, paling kita sampai soal ini aja. Yang penting ada praktek membacanya untuk hari ini. Al-Fatihah ila Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sallallahu yang fa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Al-Fatihah. Kita kemarin berakhir di wa amal falsafatu falaisat ilman bi ra'siha. Tuh. Silahkan Ismail tunjuk. Ismail tunjuk siapa yang baca hadis. Ya guru hadis. Halaman 31, kalau di kitab 38. Kitab saya maksudnya 38. Wa amal falsafatu falaisat ilman bi ra'siha, dan seterusnya itu. Tetamu lah. Baris keberapa? Jujur kah? Paragraf kedua halaman 31. Ya, silakan. Safhah Wahid wa Salatin. Falsafatu falaisat ilman bi ra'siha bal hiya arba'atu ajza'in ahaduha handasatu wal hisabu wa huma mubahani kama sabaq wala yamna'u anhuma illa man yakhafu alaihi ayyatajawaza bihima ila ulumin mazmumatin fa inna aksar mumarisina lahuma qad kharaju minhuma ilal bid'ah fayusonun da'ifu anhuma li'ainihima kama yusonu sabiyu an syati'in nahri khaifatan alaihi minal wuqu'i fin nahri kama yusonu hadisul ahdi bil islami an mukhalatatil kuffari khawfan alaihi ma'a anna qawiyya la yundalu ila mukhalatihim. Cukup. Jelaskan atau terjemahkan boleh. Terserah siapakah. Ismail. Hadi, guru Hadi silahkan tunjuk siapa. Ismail Ustaz. Ya bujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun ilmu filsafat tidaklah termasuk ilmu dengan
sendirinya. Ya. Tetapi dia ada 4 bagian. Yang pertama ilmu arsitek kan? Ya, boleh. Mengukur lah, ilmu ukur. Ilmu ukur dan ilmu matematika. Keduanya boleh Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kama sabaq. wala yamna'u anhuma illa Wala yumna'u. Dan tidak dilarang dari ilmu keduanya tadi kecuali orang yang takut untuk Yatajawaza. membolehkan dalam Yatajawaz itu melampaui batas atau melanggar. untuk melebihi keduanya kepada ilmu yang terhina. Fa in aktsara mumarisin, maka sesungguhnya kebanyakan orang yang mempraktekkan ilmu keduanya pada kharaju minhuma Ilal bid'ah. sungguh telah keluar daripada keduanya kepada bid'ah. Jadi oke, sampai situ dulu lah. Ikan siap-siap menunjuk yang lain, jangan ke guru Hadi pulang. Karena melanjutkan penjelasannya. Jadi ini kita kalau minggu yang lalu itu bicara tentang ilmu apa? Sidin menyindir tentang ilmu kalam. Kemudian ilmu kalam dan ilmu filsafat. Nah, ilmu kalam sudah ada penjelasan sedikit. Nah, sedangkan yang sekarang itu ilmu filsafat Sidin menjelaskan. Jar Sidin itu ilmu filsafat tidak berdiri sendiri tadi, dia terikat dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi filsafat itu seperti penghubung antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Pertama Jar Sidin kan pembagiannya al-handasah wal hisab. Dasarnya tuh di sini ilmu ukur, ilmu hisab, ilmu berhitung, matematika. Nah, ternyata itu menjadi pijakan ilmu filsafat juga menurut Sidin. Wahuma mubahani, keduanya itu boleh aja dan tidak ada larangan mempelajari keduanya kecuali bagi orang yang dikhawatirkan akan melanggar atau melampaui batas sehingga terjerumus kepada ilmu yang tercela. Karena aktsarul mumarisin lahuma qad kharaju minhuma ilal bid'ah. Karena kebanyakan orang-orang yang bergelut di dalam dunia keilmuan ini kemudian juga memasukkan filsafat di dalam keduanya itu bisa tak keluar Jasidin dari relnya menuju kepada kebid'ahan. Nah, bid'ah di sini tidak seperti bid'ah yang kebanyakan kita serang ya, maksudnya orang menyerang itu. Jadi bid'ah di sini barangkali lebih cenderung kepada akidah. Lanjutkan penjelasannya siapa? Ya, Hasan, lanjutkan Hasan. Penjelasannya tadi, penjelasan. Fayusanu dha'ifu. Anhuma. Maka orang yang lemah seperti tadi itu harus merawat dirinya dari kedua ilmu tadi. La li'ainihima. Bukan karena dirinya sendiri. Bukan karena keilmuannya. Kama yasala sabiyu an syatin nahari hifatan alaihi sanul qaifin nahar. Sebagaimana seorang anak laki-laki yang menjaga dirinya dari tepi sungai karena takut jatuh ke dalam sungai itu. Kama yasalu hadithul ahdi al-islami al-muhalatatil kuffari khawfan alaihi. Sebagaimana juga seorang yang baru masuk Islam yang menjaga dirinya dari perkumpulan orang-orang kafir karena takut sesuatu terjadi kepadanya. Ma'an al-qawiyya la
la yandubu ila mukhalaqatihim. Sedangkan orang yang kuat maka itu tidak mengapa baginya untuk bercampur dengan orang kafir. Oke, bisa seperti itu, bisa juga ma'anal qawiyya la yundabu ila mukhalaqatihim itu bukan berarti orang-orang yang kuat itu juga dianjurkan boleh berkumpul dengan orang-orang yang kafir tadi juga. Kalau lawasannya kuat bisa jadi lemah juga kan, bisa seperti itu. Tapi bisa juga maknanya bersamaan dengan itu seorang yang kuat gitu kan. Apa gerangan kuat di sini? Kayak apa ukurannya kuat tuh? Maksudnya pemahamannya gitu. Akidahnya kuat misalnya, sehingga dia bercampur dengan non muslim atau orang-orang kafir itu tidak terpengaruh dengan kekufuran mereka. Jadi harap jar Imam Ghazali di sini dilindungilah orang-orang yang lemah tadi. Fayusanu dha'ifu anhuma humanya kembali kepada handasah dan hisab. Orang yang lemah dalam mempelajari filsafat, ilmu ukur dan ilmu hitung itu kan. Bukan karena keilmuannya itu, tapi karena ada pengaruh di luar itu sebagaimana anak kecil yang berada di ujung sungai. Maksudnya di ujung sungai itu di pinggir batang ya Allah. Nah, di pinggir batang banyu kekanakan sobi itu bayi ya balita lah. Sobi. Khifatan alaihim minal wuqu' fin nahar, khawatir kalau tajuramba tabarusuk ke dalam sungai. Anak anak gubernur Haji yang Allah yang ganal tuh, anak sidin tuh, itu gara-gara tabarusuk juga kira-kira tuh ya. Kalau saya sampai ngarannya kadang kalau pindah-pindah kan karena apa? Karena Bennett nyambat merek loh, di take down gitu. Oke, jadi seperti itulah Jarsidin itu dibentengi. Artinya mau dibentengi aja karena masalah. Sama halnya Jarsidin dibentengi orang mu'alaf itu daripada banyak bercampur dengan komunitas-komunitas dia sebelumnya. Kada apa-apa Jarsidin kalau pina benar eta bulik. Tapi bukan berarti juga orang yang sudah kuat Islamnya itu dianjurkan untuk berkumpul, kada juga. Karena lemah dan kuatnya itu kan fluktuatif kalau keimanan itu. Kadang yazdad wa yanqus kan gitu bahasanya. Kadang kuat, kadang bertambah, kadang berkurang. Sekuat-kuatnya iman misalnya hari-hari berkumpulan kekawanan ya minum aja gawiannya kan. Nang awalnya seorang indah-indah bisa juga tercicipi karena bilanya nyaman aja kan. Sekalinya lah dia bilanya mabuk tuh asa nyaman aja. Lalu mencobai nang banyak kalalawasannya toh. Ya khawatir seperti itulah Jarsidin kan. Baik, yang kedua lagi lanjutakan siapa San? Silakan. Nah, foto Shopee kata. Ada yang membaca statusnya. Silakan. Dengarkan yang lain tolong. As-sani al-mantiq wa huwa bahthun an wajhi dalil wa syurutihi wa
wajhi lihaddi wa syurutihi wa huma dakhalani fil ilmi al-kalami. Oke, jelaskan. Arti akan aja. Ada apa, Pak? Salah-salah jangan takutan salah. Kita forumnya nih forum jangan takut salah lah. Kedua, al-mantiq itu Ilmu mantik atau ilmu logika. Bahwa bahsu an wajhid dalil wa syurutihi, dan dia membahas Bahsun an wajhid dalili tentang wajhid dalil, tentang menemukan dalil-dalil. menemukan dalil-dalil dan syarat-syaratnya. Nah, jadi ilmu logika tuh membahas tentang pelacakan dalil bisa juga. Karena dalil itu atau menemukan bisa juga menumbuhkan atau memunculkan dalil. Karena dalil itu kan tidak hanya nakli, ada dalil akli juga. Nah, dalil akli itu membutuhkan ilmu mantik ini. Salahlah dalil akal tuh. Ulama aja sudah sepakat ya kalau dalil itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Tiba-tiba kita memotong bahwa dalil itu nakal semuanya, Al-Quran dan Sunnah saja gitu kan, melupakan dalil akal. Padahal kita ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain justru karena adanya akal itu. Hanya saja kita kan boleh mengakal-akali gitu kan. Ketundukan kita pada nas Al-Quran dan Sunnah itu harus berkesesuaian dengan akal, sebetulnya begitu pemahamannya. Yang apa ya? Yang bagus lah gitu ya. Kalau sedikit-sedikit kita Al-Quran adalah dalilnya, adalah hadisnya gitu kan. Nah, itu kan semacam apa ya? Kadang memberiakan kita berpikir modelnya tuh, nah. Seakan-akan segala sesuatu itu harus di situ. Iya, kalau misalnya tentang ibadah-ibadah mahdhah ya, ibadah-ibadah yang primer yang memang tidak boleh ada penambahan, itu kesepakatan juga. Itu tidak masalah, tapi kalau misalnya aspek-aspek sosial itu bisa kita pahami dengan logika kita. Nah, ilmu mantik ini termasuk ilmu yang membahas tentang itu, mencariakan dalil-dalilnya, syarat-syaratnya untuk bisa disebut sebagai dalil, kemudian batasannya yang kayak apa, syarat-syarat pada batasan itu apa. Tapi sayang sekali memang orang yang terlalu mendewakan mantik itu kadang-kadang bisa juga bang, bisa lepas juga kan. Tapi ya kita seperlunya menggunakan. Tapi bukan berarti itu kada boleh benar juga lah. Jangan dimutlakkan kada bolehnya hanya gara-gara misalnya kita mendefinisikan bahwa dalil itu hanya dalil nakli. Jadi dalil akal itu juga dibutuhkan supaya kita ini nyaman dalam menjalankan aturan-aturan agama kita. Karena seringkali begini, mereka misalnya menolak dalil akal, tapi seringkali dalam narasi-narasinya tanpa mereka sadari mereka selalu menggunakan logika-logika. Ini kebanyakan begitu. Jadi anti terhadap logika, tapi tanpa ia sadari seringkali narasi yang ia sampaikan itu dalam beberapa hal itu sangat mantiki sekali, logis benar gitu. Sama seperti ini orang yang menolak kias gitu kan. Kias ini kan identik dengan dalil akli lah gitu kan. Menolak kias tapi seringkali dalam narasi-narasi dakwahnya itu menggunakan kias. Nah, ini yang aneh gitu kan. Tapi kalau disebut kias ada mau. Sama orang mengharamkan tasawuf tuh ada juga kayak itu. Tasawuf tuh haramnya. Tapi kalau bicara tentang syukur, ini berbicara tentang syukur, tentang zuhud, tentang tazkiyatun nafas, membersihkan diri, dia bicara tentang itu. Nah, padahal itu adalah tema-tema tertentu
terminologi-terminologi dalam ilmu tasawuf. Jadi ibarat orang mengharamkan martabak, yalah, tetapi nya kadang mengharamkan hintalo, galapong, bawang, gula putih, gula pasir yang Allah di dalamnya itu. Padahal itu adalah bahan-bahan orang untuk membuat martabak tadi. Wahuma dakhilani fi ilmil kalam. Memang ilmu mantik ini termasuk bagian dari alat mereka-mereka yang mendalami ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu sebetulnya kada buruk-buruk benar juga lah. Banyak manfaatnya sebetulnya ilmu kalam itu juga, terutama untuk orang-orang awam yang baru belajar akidah gitu kan. Ketika ada orang-orang yang mencoba membuat kita skeptis terhadap pemahaman akidah kita, maka diperlukan bahasan-bahasan ilmu kalam itu. Hanya yang paling penting itu tidak sampai kita berkafiran. Nah itu, karena ilmu kalam ini kan dia bicara tentang akidah. Akidah ini nanti larinya itu ke mana? Ke arah iman, lawannya kafir, mukmin, kafir gitu kan. Nah kalau kita salah pemandiran, maka yang terjadi itu bisa, kalau berbeda akidahnya, maka berbeda keimanannya. Tapi kita harus cerdas juga, mana wilayah fikih, mana wilayah akidah. Jangan masalah-masalah fikih kita tarik-tarik menjadi masalah akidah gitu kan. Sehingga orang yang sebetulnya hanya berbeda fikihnya dengan kita anggap berbeda akidahnya. Lalu orang yang sebetulnya hanya berbeda, misalnya lah mendoakan kuitan di alam kubur, itu masalah fikih aja sebetulnya. Kan cara mendoakan itu masalah fikih sebetulnya, bukan masalah akidah. Tapi ditarik-tarik kepada masalah akidah, seakan-akan orang yang mendoakan kuitan dalam kubur itu orang yang melakukan kesyirikan gitu kan. Aneh. Mendoakan kuitan itu mendoakan kemana mintanya kita? Kita datang ke kuburan orang alim misalnya lah, kita berdoa di situ mendoakan sidin. Kemudian kita bertawasul. Bertawasul itu tetap ya Allahumma ya Allah bihaqqi. Tetap ya Allah karena kemuliaan orang ini nah. Mintanya kemana ya Allah tuh? Kadanya wahai Tuan Guru, tolongi ulun Bang. Kita kan karena itu doanya Allahumma, tetap menggunakan lafaz Allahumma itu. Maka aneh aja kalau kita menggunakan lafaz Allahumma itu masih disyirik-syirikkan orang. Ya kadang-kadang orang itu tidak paham konsep tawassul saja. Dianggapnya orang bertawassul itu meminta kepada makhluk, padahal tidak seperti itu. Wasilah itu hanya perantara. Kita setiap hari banyak yang berwasilah kok. Tapi kada sadar aja bahwa kita tuh sedang berwasilah. Lain ngaran bini Pak anu. Saya Bapak Ibnu ya lah. Oh, ngaran sidin sama. Baik, yang ketiga silahkan tunjuk. Ada jauh-jauh dihiga. As-salis al-ilahiyat wa huwa bahsun an dzatillahi subhanahu wa ta'ala wa sifatih wa huwa dakhilun fil kalami aidan wal falasafah lam yanfaridu fiha binamtin akhir min al-ilm bal infaradu bimadhahaban ba'duha kufrun wa ba'duha bid'atun wa kama anna al-i'tizalu laisa ilman bi ra'si bal ashabi ta'ifatin minal mutakallimin wa ahlu bahs wan nazar infiradu bimadhahibin batilatin fakadzalika al-falasafatu bimadhahiba batilatin kan selama dia tidak
Infaradu bimadzahiba batilatin wa kadzalika al-falasifah. Oke, yang ketiga apa nih terjemahannya? Silahkan. Sedikit barang. Al-ilahiyat itu apa? Ketuhanan. Ilmu ketuhanan Teologi ya. Wa huwa bahthun yang an dzatillahi. Membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala wa sifatihi dan sifat-sifatnya. Nah, ngeri kalau sifat-sifatnya masih ini, tapi kalau sudah pembahasan tentang zat Allah, nah ini tinggi pembahasannya, kita harus sampai wa huwa dakhilun fil kalam aidan. Nah, itu masuk ke dalam ilmu kalam juga aja sih. Wal falasifatu lan yanfaridu fiha binamti akharin minal ilmi. Apa maksudnya tuh? Falasifah tuh bedakan dengan falsafah lah. Falasifah tuh orangnya, para filosof. Lam yanfaridu fiha binamti akharin minal ilmi. Tidak memisahkan fiha dalam pembahasan ilahiyat itu binamti akharin minal ilmi dengan apa? Jadi Jersidin itu ahli filsafat itu tidak memisahkan ilmu-ilmu ketuhanan itu dengan ilmu-ilmu yang lain, sehingga ada percampuran di situ. Lalu karena dia tercampur itu, infaradu bimadahiba. Ba'duha kufrun, ba'duha bid'ah. Karena tercampur-campur itulah, maka sebagian bisa mengakibatkan kepada kekufuran dan sebagian lagi kepada kebid'ahan. Jadi kalau sudah ilmu ketuhanan itu disisipi dengan pemahaman-pemahaman atau dicantoli dengan ilmu-ilmu yang lain, di situ Jersidin bisa ada kekufuran dan ada kebid'ahan. Jadi ilmu ketuhanan misalnya terlalu difilsafati dengan filsafat apa? Dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu kan, dengan mantik misalnya saja ya, dengan logika. Nah, maka di situ bisa menimbulkan kekufuran dan kebid'ahan. Allah itu tidak bisa dilogikakan, maksudnya begitu. Wa kama anna li'tizala laisa ilman bi ra'sihi, sebagaimana pemahaman dalam aliran Mu'tazilah itu juga bukanlah ilmu yang berdiri sendiri pada asalnya. Kenapa? Bal ashabuhu ta'ifatun minal mutakallimin, karena orang-orang yang bergelut di dalam dunia dalam kelompok Mu'tazilah itu adalah orang-orang yang ahli ilmu kalam, minal mutakallimin. Wa ahlul bahthi wan nadri infaradu bimadahib kadzalika al-falasifah. Dan orang-orang yang rajin dalam penelitian dan memberikan pandangan-pandangan, kadang-kadang akhirnya dalam dunia Mu'tazilah ya, itu memisahkan dengan diri daripada mazhab-mazhab yang batilah. Kadang-kadang mereka itu berlepas, tetapi justru berpegang dengan mazhab-mazhab yang batil. Nah, begitulah filsafat juga, falsafah filosof. Sidin di sini menyebutkan filosofnya, bukan filsafatnya, filosofnya. Sama seperti juga tasawuf itu ada yang sufi, ada yang mutasawif gitu. Ada yang sufi, ada yang mutasawif.
Sufi itu orang-orang betul-betul sufi. Mutasawwif itu yang kesufi-sufian. Mutasawwif itu orang yang kisahnya nih tasawuf gitu kan, padahal dia fake sufi gitu. Jadi dia fake sufi, bicara tentang tasawuf gitu kan, tapi ujung-ujungnya minta mahar. Nah itu. Karena ada aliran-aliran seperti itu. Mun hendak melihat Allah Ta'ala harus bayar sekian. Mun hendak bisa berjumpa dengan ayo harus bayar mahar sekian. Maka muncullah tokoh-tokoh seperti yang sakti di akhir-akhir ini katanya gitu kan. Dan itu banyak lah yang bisa keluar paku, keluar apa-apa kan di awak. Aku heran juga awak kita ini rupanya ada kandungan besi dan timahnya sehingga bisa mengeluarkan itu. Dan kalaupun orang namanya gawi pabila masuknya, nah itu kita tanya juga. Cuman kayak itu bang lah sudah. Ini yang keempat kayak apa nih, panjang bang lah. At-tabi'iyat wa ba'daha mukhalifun lisyar'i wad-dini wal haqqi fa huwa jahlun wa laysa bi'ilmin hatta nuridahu fi aqsamil 'ulum wa ba'daha bahthun 'an sifatil ajsam wa khawasiha wa kayfiyati istihalatiha wa taghayyuriha wa huwa shabihun bi nadril atibba'i illa anna at-tabiba yanzuru fi badanil insani 'ala al-khusus min haitsu yamradu wa yasihhu. Samalah di kitab Bunbian lah. Wahum yanzuruna fi jami'il ajsami min haitsu tataghayyaru wa tataharraku walakinna litibbi fadlun 'alaihi wa huwa annahu muhtajun ilaihi wa amma 'ulumuhum fit tabi'iyati fala hajata ilaihi. Jadi yang keempat ini ilmu alam. Sebagian mukhalifun lisyar'i. Jadi sebagian itu bertolak belakang dengan syariat, kebenaran dan bertolak belakang dengan agama. Dan itu adalah kebodohan, tidak bisa disebut dengan ilmu pengetahuan. Hatta nuridahu fi aqsamil 'ulum. Sehingga kita seyogianya untuk memecahnya menjadi bagian-bagian daripada ulum saja. Ba'duha bahsun an sifatil ajsam wa khawasiha. Sebagian ilmu alam itu membahas tentang sifat-sifat yang ada pada makhluk yang bertubuh, ya masuk makhluk bertubuh itu. Nah itu sifat-sifatnya yang kayak apa, itu ada ilmu alamnya. Wa khawasiha, manfaatnya atau kekhususannya, wa kaifiyat istihalatiha wa taghayyuriha, bagaimana kemustahilannya dan juga perubahannya. Wa huwa syabihun bin nadril atibba, dan itu sama persis seperti pandangan dokter, kecuali bahwa dokter itu, nah yang membedakan bahwa kedokteran ini, dokter-dokter itu hanya sebatas melihat di dalam tubuh manusia itu perihal sakit lawan sehat aja. Kadang-kadang dokter pun kada tahu juga apa piannya datang ke sini, apa aritannya, nah kada tahu kan. Hanya pasien tuh datang sini betakon apa aritan pian, masih betakon toh apa aritan itu tandanya sini kada tahu apa namanya. Berarti kada tahu juga kalau dokter tuh. Coba mendokter telah maha tahu dengan kesehatan seseorang. Nya hanya datang pasien sudah tahu kamu garing ini. Tapi kalau dokter masih betakon apa pian arit, berarti dokter pun kada tahu. Nah, sedangkan mereka yang zuruna fi ajsam, mereka ini orang-orang yang bergelut dengan ilmu alam ini melihat kepada seluruh jisim yang ada di awak ini, napa-napa kan? Ada perubahan, ada pergeseran, itu nanti diamatinya. Ini kalau nang kayak apa modelnya tuh,
kayak apa lah, mungkin ini tetap fisik lah, ilmu fisika berarti tetap. Maksudnya bukan psikologis, bukan, ini tetap fisik. Tapi nya melihat fisik itu dari misalnya orang garis tangannya misalnya lah, garis tangannya bila nangka ini berbentuk huruf M misalnya. Wah, ini jodohnya sikung aja ya kan. Soalnya bulik ke rumah ya Allah madahkan yang aku tadi dipadahi tuan guru karena tuan guru gini lah, kita harusnya nyampe tuan guru karena ASEAN kan tuan guru disalahkan. Tadi didatangi kawan itu nah bisa bekesah bisa membacakan soalnya cirinya apa aja lanjutannya kalau kisahnya tuh cirinya bini dua ya. Kalau mau kalah bininya ya Allah menampaikan juga aku nih aja ada juga aja cirinya aja. Cirinya membunuh laki ya. Kalau kerja dia anak bini dua tadi. Aku nih kan muntung Jepang juga nih kisahnya. Ya seperti itulah. Jadi ada memang khusus ilmu yang ketujuh melihat-lihat seseorang itu dari fisik-fisiknya kemudian dibaca dan seterusnya. Itu bagian dari ilmu alam yang menurut Imam Ghazali kadang-kadang sebagian apa istilahnya mukhalifun li syar'i, bertentangan dengan syariat. Walakin al-tibbi fadlun alaihi wa huwa annahu muhtajun ilaihi. Nah, sedangkan ilmu kedokteran itu memiliki keutamaan daripada ilmu orang yang bisa menebak-nebak fisik tadi itulah. Karena kedokteran dibutuhkan oleh kita secara umum bila gaji kita ke dokter. Wa umum fit tabi'iyat fala hajata ilaiha. Sedangkan orang-orang yang bisa membaca garis tangan tadi kita kada terlalu penting, kada terlalu perlu lawan orang itu. Meskipun dalam keadaan kepepet, apa gerangan kita ketahui, kada terlalu dibutuhkan. Oke, saya kira ini pembahasan ke bawah-bawahnya ini penjelasan saja. Cukup kian dulu lah. Karena kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Yang penting Buan Pian dan saya sendiri juga kita terbiasa sekali lagi membaca, itu aja, membaca teks dan berusaha memahaminya dengan pemahaman ya. Kalaupun orang-orang ada sebagian mengatakan begini, ini hanya untuk membantu kita supaya memiliki apa ya, self confidence kah ya kan ada sebagian orang mengatakan amunnya hendak bagus membaca kitab itu datangi kuburan penulisnya itu bagus ya. Atau dapatkan ijazah dari guru-guru yang memang belajar kitab itu secara turun-temurun itu juga bagus. Tapi bukan berarti itu membatasi orang untuk membaca karya Sidin. Karena di satu sisi itu kita menghormati Sidin, tapi di sisi lain juga bisa juga menghina Sidin. Kenapa? Karena kita jangan menganggap kitab ini kada kau dipahami kecuali nang kayak itu tadi jalannya. Ya kalau gesan apa Sidin menulis pun kitab Sidin kada kau dipahami orang secara banyak, secara luas. Harusnya tidak seperti itu kita berpikirnya. Oke, ittisalus sanad itu penting sekali. Tapi bukan berarti itu membatasi kita untuk mengkaji kitab-kitab turas terutama lah. Karena kan kita keterbatasan juga. Indonesia ini berbeda dengan negara di Timur Tengah. Timur Tengah itu banyak kita hendak bersambung sanad kemana-mana ya. Kalau di Indonesia ini apalagi di Banjar ini kan kecuali kita guru-guru ke guru-guru Tuhan kan kesana kemari. Tapi itu kan keterbatasan kita juga. Kami beberapa kali juga mengamati gitu kan bahwa karya-karya tulisan-tulisan yang berbau tasawuf yang ada di
lahir dari penulis-penulis orang Banjar itu, atau umumnya secara umum lah, itu kebanyakan juga mengutip kitab-kitab yang lebih induk nang terdahulu misalnya kan. Cuma berbeda kalau orang-orang alim itu kada keterikatan mereka harus jujur secara ilmiah mengatakan bahwa ini saya sadur dari kitab ini. Tidak ada. Ya Allah. Tapi kalau kita akademisi, kita harus menyebutkan secara jujur, ini kitab kita kutip dari mana, kita ambil dari mana. Nah, makanya footnote itu kan, referensi penyebutan sumber bacaan itu jadi penting. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa kita ini pun hanya mengikuti pendapat orang-orang sebelum kita. Dan itu banyak ditemukan sebenarnya kitab-kitab, apakah itulah tasawuf apa segala macam yang mohon maaf ya Bang, tapi tulisannya tidak menyebutkan mengambil dari mana, padahal jelas ketika dibandingkan dengan kitab yang lebih tua kok mirip dalamnya gitu. Nah, jangan-jangan sini meminta aja. Nah, kalau dalam bahasa kita tuh plagiasi namanya. Memplagiasi aja, copy paste apa yang ada di kitab lain. Hanya saja sidin kada memiliki keterikatan gitu kan. Keterikatan apakah sidin boleh memplagiasi atau tidak, itu urusan sidin. Nah, jadilah sekali lagi kalau kita belajar apapun itu bagus kalau bukan pian punya kesempatan untuk berguru, mengambil ijazah, sanad segala macam. Tapi kalau misalnya memiliki keterbatasan untuk itu, asal kita punya pemahaman yang gitu kan, yang lurus gitu kan pemahamannya, usahakan pemahaman itu juga harus dibawa ke tengah-tengah dulu lah. Bila ini pemahaman terlalu ke kiri, seret ke tengah. Ini pemahaman terlalu ke kanan, seret ke tengah. Supaya apa? Supaya kita juga ya umatan wasotan itulah. Jadi khairul umuri awsatuha itu ajar Nabi itu. Sebaik-baik urusan itu ada berada di tengah-tengah. Jadi kita betul-betul menjadi perekat umat. Akhir zaman ini kan macam-macam nih. Umat Islam banyak mengelompok dan itu jadi hulutan umat lain loh. Bahkan tidak sedikit umat-umat lain tuh mencibir kita umat Islam. Inilah ya netizen yang maha benar itu kan selalu mencibir, inilah ya agama yang jangankan antar agama dia dengan agama lain, sesama dia saja bahwa lantaros tidak berkesudahan. Itu ramai sampai diurang jadinya kaitan. Jadi kita menghindari itu bahwa semuanya itu bisa didudukkan dengan baik. Jadi kalau terlalu kiri kita tarik ke tengah, yang terlalu kanan kita tarik ke tengah. Jadi bisa didamaikan. Jadi misi bubuhan pian akademisi itu harus seperti itu, menjadi perekat umat, bukan pemecah belah umat. Gitu. Narasi-narasinya. Saya kadang-kadang agak sedikit mengkritik cara pemahaman Salafi karena memang mereka agak-agak terlalu ke kanan benar gitu. Mereka tuh banyak bujurnya, tapi itu tadi terlalu ke kanan sehingga menyalahkan orang yang di tengah dan di kiri. Kita tarik lagi sini akan. Nah, itu aja fungsinya. Bukan berarti juga yang terlalu kiri ini juga dibenarkan, tidak, salah juga. Harus berada di tengah-tengah. Baik, demikian usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.